Dinamika pertumbuhan daerah kini tak lagi hanya terpusat di kota-kota besar. Salah satunya di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Daerah yang dulunya lebih dikenal sebagai wilayah lintasan, kini mulai menunjukkan transformasi signifikan. Tidak hanya dari sisi infrastruktur, tapi juga dalam menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, hingga mengembangkan potensi pariwisata. Lalu seperti apa sebenarnya transformasi yang sedang terjadi dan kemana arah besar pembangunan baru ke depannya? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Bupati Baru Ibu Andi Ina Kartika Sari. Selamat pagi Ibu, terima kasih sudah hadir di CNN Business pagi hari ini. Alhamdulillah. Sebelum kita membahas terkait dengan apa yang berubah dari Baru, dulu dikenal sebagai daerah pelintasan, sekarang menjadi daerah tujuan. Baru itu seperti apa sih Bu sebenarnya Bu? Apa yang kita harus kenal dari Baru saat ini? Baru itu buat saya saat ini tentu alhamdulillah tentu sebagai kepala daerah pula, saya menganggap bahwa Baru itu amazing. Amazing. Karena Baru itu terdiri dari 3 dimensi loh Mas. Jadi kita punya daratan, iya kita punya. Kita punya lautan, iya kita punya. Dan kemudian pegunungan, apalagi. Jadi alhamdulillah Kabupaten Baru itu sebenarnya memang daerah yang cantik Mas. Dan tentu dari sisi wisatanya juga, pariwisata khususnya pariwisata laut, Baik, ini kan jadi kota pelintasan Bu. Kalau dari Makassar menuju ke Parepare ya? Parepare. Nah itu menjadi kita pasti akan melewati Kabupaten Baru melalui jalur darat ya Bu ya. Nah ini menjadi salah satu yang menarik di sana gitu. Karena kan dulu orang mengenal Baru sebagai ini daerah pelintasan aja gitu. Namun sekarang sudah menjadi daerah yang berubah. Menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Selatan. Amin. Sebenarnya apa perubahan yang cukup signifikan bisa kita lihat di Baru saat ini? Ya ingin saya katakan gini Mas, ya Kabupaten Baru ini saat ini tentu dalam fase bertransformasi. Karena dulu Kabupaten Baru itu yang seperti Mas sampaikan bahwa hanya menjadi daerah lintasan. Karena khususnya oleh karena panjang pantai yang kami miliki itu adalah sepanjang 78 km. Nah, tentu kita tidak berharap ke depan Kabupaten Baru ini sekali lagi hanya lintasan aja Mas. Hanya daerah yang dilalui aja. Yang kalau bete tidur kan gitu. Tapi saya membuat ke depan Kabupaten Baru ini akan menjadi daerah tujuan. Tujuan untuk berinvestasi iya. Tujuan juga untuk tentunya pariwisatanya iya. Dan juga insya Allah untuk pertumbuhan ekonominya. Baik. Nah sejauh ini kira-kira itu kan menjadi salah satu visi besar ya Bu ya. Dalam membentuk atau mentransformasi Baru beberapa tahun ke depan. Dalam waktu yang sekarang, kira-kira pembangunan itu akan diarahkan kemana Bu? Sebagai bentuk kompasnya transformasi ini. Jadi gini Mas, kalau kita mau berbicara tentang perubahan dan kompasnya seperti apa, tentu kita harus melihat daripada permasalahan yang ada dan kemudian kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di hulu dan hilir. Jadi hilirisasi itu juga sangat penting Mas. Tentunya ya saya sebagai kepala daerah tentu dengan mengandalkan APBD daerah kami juga yang terpenting adalah bagaimana kami bisa juga alhamdulillah terkait dengan program nasional yang ada di APBN itu tentu juga kami harap menjadi daya ungkit yang kemudian bisa membantu pertumbuhan ekonomi kami yang ada di Kabupaten Baru. Jadi tentu apa yang kami buat sebagai program daerah insya Allah itu harus selaraslah dengan program nasional. Itu sangat penting Mas tentunya buat kami para kepala daerah. Baik. Tadi kan dikatakan Baru memiliki keunikan bahwa garis pantai itu 78 km. 78 km. Nah, selain hal tersebut, keunikan apa sajakah yang dimiliki oleh Baru sehingga bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi di sana? Itu tadi Mas. Kami alhamdulillah dari sisi pariwisata. Pariwisata karena tadi panjang pantai kami panjang 78 km. Jadi pariwisata laut itu sangat indah. Jadi yang kami harap tentu para investor yang berniat untuk ya paling tidak membawalah
Modal masuk ke modalnya baru ya. yang mungkin ada sedikit yang disimpan atau banyak, bawalah ke baru. Baik. Karena tadi wisata laut kami insya Allah sangat menjanjikan. Kami punya pulau-pulau yang memang juga sangat cantik, sangat indah, dan ya dengan tentunya pariwisatanya kami meningkat, otomatis itu akan mendapatkan pendapatan yang bertambah untuk daerah. Dan Baik. insya Allah itu tentu juga salah satu menjadi mimpi saya ke depan. Baik, Insya baik. Allah. Ini kan ada transformasi menjadi kata kunci di sini, Bu, Yes. gitu. Transformasi dari merubah identitas sebuah Yes. wilayah menjadi Yes. identitas yang baru. Yes. Pasti ada perubahan dari sisi pengelolaan Oke. pemerintahannya. Nah, Oke. sejauh mana perubahan pengelolaan pemerintahan ini sehingga akhirnya benar-benar menjadi magnet investor untuk datang ke Baru, menaruh modal mereka, dan sejauh ini sudah berapa yang masuk? Alhamdulillah, gini Mas, kalau kita mau berbicara apa yang kita bisa berikan dan apa yang kita bisa janjikan Ya. kepada investor-investor untuk kemudian bagaimana mau masuk ke daerah kami khususnya Kabupaten Baru, Ya. tentu kami juga harus menyampaikan terkait dengan kondisi potensi-potensi daerah kami. Ya, kalau kami di Kabupaten Baru, ya tentu dari sisi masyarakat kami yang berpenghasilan dari pertanian, itu adalah salah satu modal yang besar Mas, dari sisi pertanian. Dan alhamdulillah juga sekarang pertumbuhan pertanian di Kabupaten Baru itu cukup signifikan Mas, meningkat. Oleh karena kami juga ditunjang oleh program nasional, program Bapak Presiden untuk bagaimana menjadikan daerah daerah Indonesia ini swasembada pangan. Kami alhamdulillah ikut menjadi bagian di dalam program itu. Jadi dari sisi pertanian tadi satu, bagaimana nanti bisa ya mau meliriklah daerah kami sebagai mungkin dari yang kami miliki seperti tanaman-tanaman hortikultura juga bisa tumbuh. Contohnya sekarang Mas, alhamdulillah Baru itu adalah salah satu penghasil nenas yang baik di Sulawesi Selatan. Ya. Jadi kami punya potensi daerah yang bisa dikembangkan. Siapa tahu ada pengusaha-pengusaha yang mau menjadikan Kabupaten Baru ini untuk berinvestasi di sisi tanaman hortikultura, itu ada. Dan kemudian kopi Mas. Kami punya juga daerah yang alhamdulillah itu menjanjikan untuk menjadi penghasil kopi. Karena ada di ketinggian yang tentunya itu cocok untuk tanaman kopi Mas. Dan itu sudah sangat kelihatan hasilnya saat ini, dan dari saat ini mungkin yang tertanam itu sekitar kurang lebih 400 hektar, itu sudah kelihatan Mas bahwa kopi yang dihasilkan Kabupaten Baru itu cukup menjanjikan Mas untuk dijadikan usaha nantinya ke depannya. Seperti itu. Ada hortikultura, ada kopi, ada nanas, ada pariwisata, laut juga di sana, pegunungan juga ada di sana. Hasil laut juga Mas. Hasil laut juga ada gitu karena garis pantai yang panjang. Tangkap ikan, tangkap ikan masyarakat Tapi kami. bagaimana dari pihak pemerintah Baru itu mengelola investasi ataupun investor yang datang ke Baru? Apakah ada kemudahan-kemudahan yang diberikan? Misalnya disiapkan ada wilayah khusus yang sudah benar-benar integrasi baik dari infrastruktur maupun juga sumber daya manusianya, sehingga investor ketika datang langsung bisa menanamkan modalnya dan mengembangkan perekonomian di wilayah sekitar. Gini Mas, buat saya yang pasti saya menjanjikan. Investor yang mau datang untuk menanamkan modalnya ke Kabupaten Baru, dia akan mendapatkan karpet merah. Karpet merah. Karpet merah. Tentu dengan perizinan yang dimudahkan, dan kemudian bagaimana nantinya before dan afternya juga kami tetap menjaga untuk bagaimana mereka bisa berusaha di Kabupaten Baru itu tetap dengan rasa nyaman juga. Dan yang pasti buat saya sih ya tetap kita berpegang pada aturan-aturan yang ada dan tetap sesuai dengan hukum yang berlaku Mas. Buat saya itu yang terpenting. Baik. Ya. Penyiapan sumber daya manusia dalam mengakomodir kebutuhan dari investor? Insya Allah Mas, insya Allah kami siap. Jadi buat saya sih investor yang mau masuk ke Kabupaten Baru itu saya ini dulu Mas, saya juga berharap ada komitmen yang ada pada mereka bahwa mereka juga menjanjikan lapangan kerja Mas. Lapangan kerja yang sangat penting untuk masyarakat saya. Lapangan kerja itu Mas adalah salah satu menjadi harapan saya ke depan, bagaimana
saya bisa bekerja sama menjual daerah saya, Mas, untuk meyakinkan para investor masuk, dan kemudian dengan lapangan kerja itu tentu anak-anak baru yang ada saat ini mereka tidak perlu lagi jauh meninggalkan baru ya. orang tuanya, merantau, yang mana di tempat rantauan itu belum tentu juga mereka bisa mendapatkan hidup yang layak tentunya, kan seperti itu, Mas. Dan buat saya itu tadi lapangan kerja, dan kemudian bagaimana masyarakat Kabupaten Baru itu ada menjadi tenaga kerja di perusahaan yang tentu nanti misalkan ada nantinya, mereka saya berharap tidak hanya ada di level pekerja yang bawah, Mas. Mereka harus diberikan tentu bagaimana peningkatan SDM-nya supaya nanti mereka juga ada di posisi-posisi top perusahaan, gitu, Mas. Itu adalah insya Allah berarti bisa menarik putra-putri daerah baru balik lagi ke kampung halaman untuk me-boost itu semua ya Bu. Iya, dan mengembangkan kampungnya sendiri. Kampungnya sendiri. Iya kan, seperti itu, Mas. Nah, ini ngomongin masalah pariwisata. Tadi kan pariwisata kita sempat Bupati singgung di awal sekali gitu. Dan kalau kita bisa saya berkunjung ke Baru, wisata apa yang menarik untuk saya kunjungi di sana saat ini dan menjadi salah satu daya tarik yang luar biasa? Tadi, Mas, tadi satu wisata laut. Ya. Snorkeling, diving. Yes, dan kemudian ada juga wisata yang ada di pegunungan gitu loh, Mas. Jadi kayak tadi kan kalau laut itu kami punya beberapa pulau-pulau yang indah, kan, yang cantik. Pokoknya rasa-rasa ada di Bali gitu loh, Mas. Jangan kira Bali Baru ala Sulawesi Selatan nih, Bali ala Sulawesi Selatan. Nah, makanya nanti juga ke depan jangan nanti Masnya aku ajak deh kalau udah jadi, aku akan bikin di Baru itu punya jimbarannya. Ada jimbaran baru yang ada di Kabupaten Baru, Mas. Dan kemudian yang ada wisata di pegunungan itu, Mas, kami punya, Mas, ada satu tempat kami namanya Lapalawona. Lapalawona itu, Mas, kayak padang savana. Dia ini ada di ketinggian, dan kemudian kita juga bisa melihat tentu keindahan alam itu dari atas tentunya. Dan kemudian Lapalawona ini, Mas, alhamdulillah yang saya nanti punya rencana, saya punya rencana, Mas, insya Allah di situ saya akan buat nanti yang namanya program Eko Edu Wisata. Saya akan membuat di sana seperti membuat ranch. Jadi ada peternakan sapi perah, yang kemudian peternakan sapi perahnya ini nanti menghasilkan susu murni, yang mana susu murninya juga nanti itu insya Allah bisa dimanfaatkan oleh MBG yang ada. Jadi nanti anak-anak baru itu mudah-mudahan nanti bisa mengkonsumsi susu yang benar-benar dari baru sendiri. Dan kemudian, Mas, satu juga yang mungkin insya Allah semoga itu bisa menjadi kenyataan. Saya mau, Mas, Kabupaten Baru itu juga bisa menjadi daerah penghasil keju, Mas. Dengan adanya range yang coba diangkat tadi nanti ke depan ini. Nah, dengan adanya program-program tersebut, Bu Bupati, bagaimana sejauh ini kesiapan infrastruktur, jalan, akomodasi, seperti apa di sana sekarang? Ya, memang sih, Mas, yang masalah yang berat buat kami itu sebenarnya memang anggaran, Mas. Karena anggaran fiskal kami masih masih di yang terbatas sih, kalau bahasanya itu masih anggaran yang betul-betul ditahan pemerintah ya, pusat. Enggak, Mas, enggak. Kita paham, Mas, pemerintah pusat itu pasti punya sesuatu yang memang niatannya itu untuk juga kemaslahatan masyarakat kita. Kalau saya sendiri, saya cerita dikit ya, sedikit menyinggung ya. Kabupaten Baru itu, Mas, dengan APBD daerah, pendapatan daerah, khususnya lagi itu keseluruhan dulu ya, APBD Kabupaten Baru itu ada di angka, Mas, yang kami tetapkan ya untuk 2026 ini dengan teman-teman DPR itu di angka 766 miliar, Mas. Itu udah entar dulu, Mas. Itu udah masuk belanja pegawai. Jadi ya sisa sedikit dong, Bu. Iyalah. Dan kemudian pendapatan asli daerah saya hanya ada di angka 40 miliar. Dan kemudian 2026 ini kami alhamdulillah anggap itu menjadi mungkin memang juga kita harus sebagai kepala daerah itu istilahnya kalian harus jemput bola deh, jangan hanya berharap dengan apa yang ada sekarang, dengan adanya juga pengalihan anggaran pusat, pengalihan anggaran pusat kami juga mengalami, Pak Mas, sama dengan daerah lain. Kami itu pengalihan anggarannya itu sebesar 133 miliar, Mas. Itu dialihkan kembali anggarannya ke pusat. Tapi, Mas, itu
itu bukan sesuatu yang membuat saya jatuh atau patah semangat Ada atau semangat di kemudian sana tetap aduh ya. kok Iya, gini, iya. kok bisa kayak gini, enggak deh Mas, Iya. saya nggak peduli itu. Yang Mhm. saya lakukan adalah bagaimana saya meyakinkan Mhm. masyarakat saya bahwa insya Allah Mhm. saya dan Pak Wakil Bupati saya Mhm. akan berdiri berjuang untuk Mhm. bagaimana kita membuat daerah baru ini tadi itu menjadi daerah yang tadinya mungkin bukan apa-apa menjadi daerah yang punya apa-apa. Iya. Nah, tadi yang saya kembali lagi soal anggaran Mas. Mhm. Pengalian anggaran saya 133 Mas miliar, tetapi alhamdulillah Mhm. saya mendapatkan program nasional, program Bapak Presiden, program unggulan Bapak Presiden itu senilai 400 miliar Mas. Untuk program apa saja Bu? Bupati? Alhamdulillah Mas, di Kabupaten Baru Iya. kami mendapatkan program Bapak Presiden itu sekolah rakyat Mas. Oke, sekolah rakyat. Sekolah rakyat Mas dengan anggaran 270 miliar Mas. Sekolah Oke. rakyat lagi ini Mas itu untuk anak-anak yang mana orang tua mereka itu masuk dalam kategori yang tidak mampu. Iya, Mereka iya. yang ada di Iya. data SEN, Iya. data kesejahteraan Indonesia, masyarakat Indonesia itu yang ada di desil 1 dan 2 Mas. Iya. Yang mana desil 1 itu adalah untuk masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrim Mas. Iya. Mereka yang tadinya itu Berarti- mimpi Mas mau sekolah, enggak ada dulu itu mereka Berarti ada target besar nih ke depannya, kira-kira Bu Alhamdulillah, Mas. Bupati bagaimana mengurangi warga yang desil 1, desil 2 itu iya, naik kelas ke dari desil 3, angka desil iya 4. mereka tidak lagi menjadi yang masuk dalam kategori Iya. miskin Iya. dan kemudian anak-anak mereka juga menjadi anak-anak yang punya masa depan ke depan Baik, yang insya Allah bisa menjadi mungkin nanti bisa menjadi presiden juga kan. harapan sama-sama. Masya Allah itu luar biasa Mas. Baik, sebenarnya. nah kira-kira Bupati, hingga tahun 2029, Oke. kira-kira perubahan apa yang diharapkan akan Oke. benar-benar terrealisasi Yes. dari kacamata Bu Bupati dan juga teman-teman semua di pemerintahan dan masyarakat yang ada di Baru sendiri? Iya, itu tadi Kabupaten Baru harus menjadi daerah tujuan. Ya. Dan tentu kami berharap investasi tadi akan Masuk masuk ke Baru. dan kemudian merubah wajah Kabupaten Baru dan kemudian insya Allah tentu akan menghasilkan dari situ, dari investasi yang ada pasti akan terjadi perubahan khususnya dari pasti pertumbuhan ekonomi kami bisa lebih baik lagi. Penambahan fiskal untuk daerah. Yes, karena Baik. alhamdulillah Ya. yang kita harapkan tadi adanya pemerataan kesejahteraan Ya. untuk masyarakat kami khususnya. Jadi insya Allah alhamdulillah saat ini juga sudah saya syukuri Mas 1 tahun kepemimpinan saya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Baru itu meningkat yang tadinya ada di angka 4,93% di tahun 2024 1 tahun kepemimpinan saya Mas dan Pak Wakil saya itu kami alhamdulillah ada di angka 5,16% Mas. Kami alhamdulillah di atas rata-rata Dan rata-rata dari nasional. 5,12 kurang lebih seperti itu. Ya. Dan kemudian angka pengangguran Mas, angka pengangguran kami itu Ya. menurun, Ya. alhamdulillah. Dan kemudian lagi angka yang terpenting juga angka ini kemiskinan, Kemiskinan. juga turun. Ya. Nah, Ini semua ada harapan itulah besar di sini, punya Bu Bupati. asa, Iya. harapan bahwa Ya. insya Allah Transformasi baru ini transformasi menjadi baru berhasil. harus kelihatan berhasil Mas. Baik. Dan dulu tuh Mas, Kabupaten Baru itu juga Iya. salah satu daerah yang selalu dikatakan daerah gelap Mas. Sekarang Mas boleh Nanti deh saya akan datang ke Baru, saya akan lihat seterang apa Baru sekarang di tengah program transformasi baru ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya tunggu undangannya Bu Bupati, Insya Allah, teman-teman di insya CNN. Allah, insya Allah. Dan apa yang diharapkan oleh Bu Bupati dan juga teman-teman di pemerintahan, juga masyarakat Baru bisa terlaksana dengan baik. Amin. Dan kita harapkan juga ada gonjang-ganjing perekonomian saat ini Amin. terkait dengan kondisi global itu tidak terlalu mempengaruhi masyarakat di Baru sendiri karena sudah ada pilar-pilar disiapkan oleh pemerintah di sana. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu Bupati sudah hadir di CNN Alhamdulillah, Indonesia. aduh luar biasa Mas. Terima kasih. Saya sedikit bisa menjelaskan Kabupaten Baru itu adalah daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Ya. Dan tentu kalau sebut Baru Mas harus ini sebutnya jelas R-nya Mas. Ya, Jadi baru. baru, Baik. bukan baru. Ada yang baru di Kabupaten Baru. pokoknya. Yes. Oke. Amin. Insya Terima kasih Bu Allah. Bupati. Terima kasih Mas. banyak.